Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Nafi. Iya, kali ini saya akan membahas terkait bahasa pemrograman PHP. Bahasa pemrograman PHP ini saya kasih komentar di sini. Bahasa pemrograman PHP. Jadi bahasa pemrograman PHP ini panjangan adalah protokol prosesor ya, PHP. Protokol apa? Saya agak lupa, bisa di search di Google. Intinya kepanjangannya adalah pokoknya belakangnya prosesor gitu. Nah, saat kita belajar bahasa pemrograman PHP, maka hal-hal yang harus disiapkan adalah editor. Terus selain editor butuh web server. Web server yang saya gunakan saat ini adalah Exam. Jadi ini Examnya. Nah, kelihatan ya, ini Exam saya. Jadi kalau kita mau running hasil program yang kita tulis atau hasil perintah yang kita tulis, maka diaktifkan dulu web servernya, terus nanti kita running di browser. Nah, ini tampilan browsernya. Ini ya. Ini PHP. Jadi selain editor, web server, terus browser. Jadi bahasa pemrograman PHP itu butuh 3 ini, browser untuk menampilkan hasil runningnya, editor untuk menuliskan perintahnya, dan web server ini sejenis apa ya, istilahnya compilernya atau penjelasan lebih detailnya bisa di search di Google. Nah, ini bahasa pemrograman PHP. Nah, kalau ada tanda seperti ini, nah saya agak lupa komentarnya. Jadi ini dikasih komentar, misalkan ini line komentar. Nah, ini komentarnya. Terus lanjut saya buat suatu perintah. Jadi pada saat kita belajar bahasa PHP, misal PHP-nya itu digabungkan dengan bahasa HTML, misalkan HTML. Nah, misalkan saya tambahkan komentar, nah kayak gini, misalkan digabungkan dengan HTML, bahasa HTML, maka di sini ada 3 tag penting atau ada tiga bagian penting di bahasa HTML. Apa saja itu? Yaitu tulisan sendiri HTML, terus headernya, biasanya ditulis header, pokoknya header, dan body. 3 hal ini sangat penting. Jadi kalau kita mau menuliskan perintah bahasa PHP dengan HTML, maka harus digabungkan ini, dan tulisan PHP-nya ada di dalamnya body. Nah, kemudian kalau bahasa PHP, bagaimana menulis perintah bahasa PHP? Bahasa PHP di sini selalu diawali dengan seperti ini. Nah, kayak gini. PHP. Terus dan ditutup kurung dengan seperti ini. Nah, ini ya. Jadi, ini kok dianggap seperti ini? Ya, ini bahasa PHP itu komentarnya bukan seperti ini ya. Komentarnya bukan seperti ini. Komentarnya saya kasih sebentar. Ini komentar. Langsung saya biasanya pakai kayak gini kalau lupa. Nah, ini nggak mau tetap dianggap atau dipakai pagar ya. Nggak mau tetap. Biasanya bahasa PHP itu nggak ada komentarnya. Atau ada komentarnya mungkin saya lupa wis gitu. Nah, langsung saya mulai. Misalkan ini saya gabungkan dengan HTML. Berarti selalu ada tag HTML-nya, HTML, nah kayak gini. Terus ditutup, jangan lupa tutupnya. Nah, terus
misalkan saya nggak pakai head, nggak apa-apa, misalkan hanya head gini aja, head ini untuk ngasih apa, misalkan di apa URL-nya dikasih nama apa, nah, dan sebagainya kayak gitu. Head itu. Nah, terus body. Dan saat ini saya ingin menyampaikan yang bahasa terkait PHP-nya. Jadi saya tulis di dalamnya sini. Jadi perintah bahasa PHP-nya harus ditulis di dalamnya body. Nah, terus perintah PHP itu diawali dengan kayak gini. Siku, nah, gini, PHP, terus ditutup. Nah, ini tutupnya. Jadi ini adalah dua sintak yang wajib ditulis. Jadi kalau kita menulis perintah bahasa PHP, dua ini harus ditulis ya. Ini tutupnya yang baris 8, yang baris 7 adalah perintah pembuka. Nah, apa yang mau kita tampilkan di layar itu selalu ditulis dalam echo. Echo itu perintah untuk menampilkan di layar. Apa yang mau ditampilkan, misalnya ditampilkan karakter atau kalimat apa. Nah, langsung dikasih petik 2, selamat pagi. Nah, diakhiri dengan titik koma perintahnya. Selanjutnya, kalau ini mau melihat hasil runningnya, jangan lupa ini disimpan, klik save. Nah, berhubung tadi sudah saya simpan filenya, saya tunjukkan file aslinya di mana, ini save. Nah, file aslinya di sini. Nah, saya tunjukkan. Jadi bahasa PHP itu apa? File perintah bahasa PHP-nya harus disimpan di dalam web servernya. Web servernya apa? Misalkan ini saya mulai dari C. Biasanya ada di dalam C ya, default di driver C. Nah, di driver C, terus kalau yang kita install web servernya adalah exam, berarti ini exam ada di sini. Terus di dalam folder htdoc, di dalam folder htdoc. Terus misalkan saya taruh di dalam folder, langsung saya taruh di folder mana, misalkan saya taruh di folder contoh. Nama filenya apa, misalkan tadi saya tulis nama filenya adalah mana ya, nah ini query dasar. Nah, ini terus nanti kalau mau running bagaimana caranya running, terus langsung ke browsernya, ini browser ya, kemudian tulis lengkap ya, localhost, foldernya tadi apa namanya, misalkan saya taruh di folder contoh, terus nama filenya apa, nama filenya harus ditulis lengkap, query underscore dasar .php. Nah ini sebentar, ini karena saya connect internet ya, jadi bukanya ke sini. Bentar. Contoh terus query underscore dasar .php. Nah, ini sudah tampil ya. Selamat pagi. Ini apa yang kita tulis di echo tadi akan tampil di sini. Kalau berupa misalkan saya ada, biasanya pada saat kita belajar bahasa pemrograman itu hal-hal dasar yang harus kita pahami. Yang pertama, selain menampilkan kayak gini, terus ada input. Nah, kalau kita menggunakan input berarti langkahnya bagaimana. Misalkan kita inputkan nama kamu siapa, misal kayak gitu. Misal ya, saya buat, nah, di sini saya buat tabel. Nah, biasanya kalau ada form kayak gitu saya buat dalam bentuk tabel, atau saya buat dalam bentuk form. Nah, saya buat dalam bentuk form ya. Nah, kalau saya buat dalam bentuk form ya, saya taruh kayak gini. Form actionnya nanti dia manggil ke file apa, misalkan tampilkan .php, maaf salah tulis PHP, terus metodenya metode, setelah saya pakai post, oke, terus formnya ditutup, saya buat tabel,
biasanya saya pakai cara yang paling mudah, tidak pakai if isset. Nah, if isset ini saya hapus dulu. Ini murni bahasa HTML kalau seperti ini. tr td masukkan nama kayak gini. Ini contoh yang tanpa isset ya. Apa sih isset? Isset itu suatu kondisi pengecekan di mana nanti kalau ini belum terlaksana dia akan melakukan apa, seperti itu. Terus nah kalau ada inputan biasanya formnya kayak gini, td input tipenya apa, misalkan teks ya, teks, name-nya apa, name-nya misalkan nama, terus lebarnya boleh di setting kayak gini, di sini boleh, misalkan tidak ya enggak apa-apa. Nah, terus di sini tr itu untuk membuat suatu baris, kalau td itu kolom. Maaf, ini misalkan inputnya berupa submit, put tab sama dengan submit, terus value-nya value tampil. Maaf, salah. Oke, tutupnya tr dan tutupnya tabel. Selalu ya, dalam membuat tag apapun di bahasa HTML selalu dibuat seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan membuat tampilan aja. Nah, nanti kalau tampilan ini terus dikasih inputan namanya, maka kalau mau menampilkan lagi namanya, makanya bagaimana? Karena di sini form saya itu ada action, jadi nanti kalau bottom ini diklik dia akan menampilkan ini, tampilkan PHP, maka kita harus membuat dua file lagi. Terus ini kalau misalkan kita coba untuk menampilkan, saya refresh ini aja. Nah, kayak gini nanti. Nah, ini kalau kita tulis nama kita terus diklik tampilkan, maka dia akan membuka file ini, tampilkan.php. Jangan tidak perlu menampilkan .php, ya enggak apa-apa, bisa. Ya, kita mulai misalkan tanpa ini ya. Saya buat di sini. Berarti nanti di sininya enggak perlu action tampilkan.php, tapi langsung ke file ini sendiri, query underscore dasar. Name-nya adalah btn. Artinya btn ini bottom ya. Saya buat di sini. PHP-nya PHP if tidak isset. Nah, ini bottomnya post, saya pakai post. Postnya saya adalah name ini btn. Saya lihat cek kurung awalnya 1. Nah, ini udah, ini menampilkan ini ya, saya kasih kurung. Nah, saya taruh sini. Nah, ini langkahnya. Ini tuh jika tidak, masih belum diklik bottom ini, maka dia akan menampilkan kayak gini. Jika sudah diklik, ya ini HTML-nya sudah selesai, berarti di sini dikasih PHP-nya. Tadi PHP-nya sudah saya tutup ini ya. Nah, kelihatan ya.
baris 10 menutup HTML yang PHP yang nomor 8. Terus yang ini kita buka lagi PHP-nya, PHP, nah gini, terus dikasih else apa, nah ngambil get post-nya, ngambil apa aja, yaitu nama sama dengan s_post, terus nama file, nama form ini tadi apa, name-nya apa, nama. Kalau yang ini tadi name-nya adalah btn, maka di sini ya btn ya. Terus ditampilkan Eko, selamat datang, siapa tadi namanya, misalkan titik. Jadi kalau ada variabel selalu dikasih tanda dolar ya di PHP itu. Namanya adalah nama. Oke, sudah, kita coba nampilkan. Nah, ditutup dulu PHP-nya. Nah, ini paket kalau tidak dalam satu file ya. Kalau satu file nanti di sini tinggal ngasih nama filenya apa. Nah, saya simpan. Saya coba refresh ini. Nah, sudah, misalkan nama saya Nur Navia. Tampilkan. Nah, ini selamat datang Nur Navia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terus misalkan kalau ada form lagi, kita buat lagi. Jadi ini tuh if iset itu jika dia belum diklik ya, belum diklik bottomnya, maka dia nampilkan kayak gini. Jika sudah diklik, berarti dia akan nampilkan ini. Ini ngambil postnya, terus ini nampilkan. Ya. Nah, kalau nanti ada variabel lagi, misalkan kita mau membuat apa, saya copy aja, saya buat file baru lagi, file new file. Nah, ini saya copy, saya rubah, tapi ini nama filenya misalkan saya save as, saya taruh di contoh juga ini ya, di folder dan lengkap contoh, di folder contoh. Nama filenya misalkan tampilkan, belum ada ya nama file tampilkan. Nah, ini saya rubah tampilkan, misalkan ini kalkulator sederhana, tampilkan. Masukkan angka 1, angka 1, angka 1, terus masukkan angka 2, nah ini hitung, misalkan saya ini ya pakai select ya, bukan bottom, misalkan select, oh nggak apa-apa, bottom juga nggak apa-apa, select, misalkan saya buat select PR TB select, maaf, select kecil, select, saya kok agak lupa, select itu select name, pilihan kayak gini ya, mungkin seingat saya loh. Terus ini optionnya, option value seperti ini, misalkan plus, semoga tidak salah, ini jumlah option, terus saya copy, kan di sini operasinya saya pakai 4 operasi, plus min kali bagi 1, 2, 3, 4, tinggal rubah min kali bagi kayak gini, kurang kali bagi. Terus ini tutup untuk selectnya, nah selectnya tutup, terus tutup TD nya dan tutup TR nya, loh maaf kurang 1 TD, nah tutup TR, oh ini salah, kurang, nah kayak gini. Jadi TD, TR selalu ada buka, ada tutup. Ini mau pembuka,
Kalau tutupnya selalu dikasih garis miring kayak gini. Nah, terus ini saya ambil misalkan angka 1, itu di angka 1, terus saya copy angka 2 di ini ya, ini kan ada angka 1, berarti nanti diambil di file ini atau di form ini. Angka 2 juga diambil di form atau di pada saat di teks apa sih itu namanya, angka 2. Nah, terus ini ada kondisi. Nah, bagaimana membuat kondisi? Kita cek di sini. Jika ya, oh ya, maaf, ini belum diambil yang pilihan. Oh, maaf, dolar. Pilihan sama dengan s_post pilihan. Tutup. Bahasa PHP selalu diakhiri titik koma. Nah, jika s pilihan sama dengan, saya kasih petik 2 plus kayak gini, apa yang dilakukan? Saya kasih kurung s hasil, variabel hasil itu sama dengan s angka 1 ditambah s angka 2. Nah, jika tidak, saya copy aja biar memudahkan. Nah, berarti else if, maaf, jika tidak, ini kondisi main, berarti di sini main. Jika tidak, berarti else lagi kali, berarti di sini kali. Jika tidak lagi, else bagi, ini juga bagi. Angka 1 yang saya bagi. Terus jika tidak semua, berarti error, gitu aja. Hasil sama dengan 0, gitu aja. Terus ditampilkan, berarti echo lagi, echo hasil operasi apa di sini, misalkan, oh maaf, hasil operasi apa, kita tulis di sini s dolar pilihan apa, terus ditampilkan adalah, oh maaf, adalah dolar lagi s hasil. Ini saya coba simpan, terus saya tampilkan. Oh maaf, ini ada salah. Nah, kayak gini, kurang dolar. Nah, udah. Kalau merahnya kelihatan ya langsung diperbaiki aja. Nah, terus kita running. Tadi nama filenya adalah tampilkan, ini saya rubah tampilkan. Di browsernya harus dilengkapi, misalkan tadi di folder ya berarti localhost garis miring contoh garis miring tampilkan. Kita running. Nah, kayak gini, misalkan angka 18, angka 25, ini saya lakukan jumlah hitung. Ini hasil operasi plus adalah 13. Misalkan lagi ya, kita buka lagi, misalkan 8, ini angka 4, ini saya lakukan bagi, hitung 2. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah ucap, salah penyampaian, mohon maaf sebelumnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komentar. Semoga bisa dipahami. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.